Kamu sedang apa, Nak? Kok mukamu sedih? Ini, Bu. Saya sedang ada tugas ekonomi, Bu, tetapi saya kurang paham. Apa Ibu bisa bantu saya memberikan penjelasan agar saya lebih paham? Kalau boleh Ibu tahu, tugas ekonominya tentang apa, Nak? Tentang mengenal ilmu ekonomi, Bu. Kebetulan sekali tahun pelajaran ini Ibu mengajar ekonomi di kelas 10. Jadi Ibu bantu menjelaskan ke kamu ya, Nak, materi tentang mengenal ilmu ekonomi. Baik, Bu, saya akan menyimak penjelasan dari Ibu, agar saya bisa menyelesaikan tugas dari Ibu guru tadi pagi. Baiklah, Ibu akan mulai menjelaskan. Tolong kamu simak baik-baik penjelasan Ibu ya, Nak. Yang pertama kita harus tahu tentang pengertian ilmu ekonomi menurut para ahli ilmu ekonomi. 1. Menurut A. Samuelson, pakar ekonomi dari Amerika Serikat. Ilmu ekonomi adalah studi mengenai individu dan masyarakat dalam menentukan pilihan dengan menggunakan uang, dengan menggunakan sumber daya yang terbatas untuk menghasilkan barang dan jasa dan mendistribusikannya untuk kebutuhan manusia. 2. Menurut J.M. Keynes, pakar ekonomi dari Inggris. Ilmu ekonomi adalah suatu teknik berpikir yang berguna untuk mempertimbangkan sejumlah biaya serta bagian dari keuangan. Kesimpulannya, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi dengan atau tanpa uang. Terdapat sumber daya yang langka, tetapi ada alternatif pemanfaatannya dan terdapat barang atau jasa yang diproduksi kemudian disalurkan kepada masyarakat. Bagaimana, apa kamu sudah paham mengenai pengertian ilmu ekonomi tadi? Sudah, Bu? Baiklah, sekarang Ibu lanjutkan dengan menjelaskan 5 manfaat mempelajari ilmu ekonomi, yaitu untuk 1. Mengatur kebutuhan manusia. 2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat suatu daerah atau negara. 3. Mengatur prinsip kebutuhan pokok sosial atau masyarakat. 4. Melatih seseorang agar berjiwa sosial dan bersifat teliti, cermat, serta ekonomis. 5. Melatih seseorang mampu mengatur atau mengelola nilai nominal dengan baik dan bijak. Selanjutnya ada 5 tujuan mempelajari ilmu ekonomi menurut Wonacott, yaitu 1. Tingkat pengerjaan tinggi yang membantu mengatasi masalah ketenagakerjaan, pengangguran, tingkat upah, kesempatan kerja, dan hubungan kerja. 2. Stabilitas harga menyangkut upaya pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi masalah harga, dan negara. 3. Efisiensi yang berkaitan dengan perhitungan pelaku ekonomi dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi secara menguntungkan. 4. Distribusi pendapatan secara adil diupayakan pemerintah dan masyarakat dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan hidup. 5. Pertumbuhan ekonomian yang mengarah pada penyelenggaraan pembangunan secara adil dan merata. Bagaimana, Nak? Apakah kamu sudah paham dengan penjelasan Ibu tadi? Paham, Bu. Tapi, masih ada satu tugas lagi, Bu, tentang pembagian ilmu ekonomi. Tolong Ibu jelaskan lagi ya, Bu. Baiklah, Nak, akan Ibu jelaskan. Ilmu ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu 1. Ilmu ekonomi deskriptif, yaitu ilmu ekonomi yang menganalisis ekonomi yang menggambarkan fakta dalam perekonomian. 2. Ilmu ekonomi teori, yaitu ilmu ekonomi yang berusaha menjelaskan dan merumuskan pengertian, hubungan sebab akibat, dan menjelaskan cara kerja sistem perekonomian dalam kehidupan masyarakat. Ilmu ekonomi teori dapat dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Ekonomi mikro, yaitu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan produsen serta input, barang dan jasa yang diperjualbelikan. Dalam ekonomi mikro ada 3 teori, yaitu 1. Teori harga mengkaji mengenai pembentukan harga akibat interaksi permintaan dan penawaran di pasar barang atau jasa. 2. Teori produksi mengkaji masalah yang berkaitan dengan produksi. 3. Teori distribusi mengkaji tingkat upah tenaga kerja, tingkat bunga atas pemakaian modal serta keuntungan produsen atas proses produksi. 2. Ekonomi makro, yaitu digunakan untuk menganalisis tindakan terbaik untuk mempengaruhi target kebijakan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja, dan pencapaian keseimbangan neraca. Komponen yang dibahas dalam ekonomi makro adalah 1.
Pemanfaatan sumber daya alam. 2. Stabilitas ekonomi negara. 3. Inflasi. 4. Pertumbuhan ekonomi. 5. Ekonomi internasional. 6. Neraca pembayaran internasional. 7. Nilai kurs mata uang. 8. Peredaran mata uang dalam masyarakat. 3. Ilmu ekonomi terapan yaitu salah satu cabang ilmu ekonomi yang menganalisis ekonomi teori untuk merumuskan kebijakan, pedoman, atau standar yang tepat dalam mengatasi masalah ekonomi tertentu. Bagaimana nak? Apa kamu sudah paham dengan penjelasan ibu tadi? Sudah bu. Kalau sudah paham, segera dikerjakan tugas dari ibu guru tadi nak. Setelah selesai kamu mengerjakan, segera dikirim jawaban tugasmu ke bu guru. Melalui apa biasanya kamu kirim tugasnya nak? Baik bu, setelah ibu jelaskan tadi saya menjadi paham mengenai materi mengenal ilmu ekonomi. Jawaban tugas ekonomi biasanya kita kirim ke Google Classroom bu. Terima kasih atas penjelasan materinya bu. Sama-sama nak, selamat belajar ya nak. Iya bu, terima kasih.